betul. Balik lagi ke pertanyaan kerjaan Dias nih. Karena tadi nyebut tentang awan molekul, apa sih peran awan molekular itu dalam pembentukan bintang? Ya, jadi awan molekul adalah tahap pertama dalam pembentukan bintang. Jadi tahap awal karena dia dingin, karena dia rapat, molekul terbentuk, dan karena dia tershielding dari UV, awan molekulnya juga tidak terdisosiasi gitu. Akhirnya dia terbentuk bintang. Dan ketika bintang itu terbentuk, kita bisa mendeteksinya di panjang gelombang yang lain. Yang jadi pertanyaan adalah bagaimana relasi antara keduanya, antara laju pembentukan bintang dan properti atau kerapatan, kecepatan dari awan molekul itu sendiri. Dan itu menjadi subjek penelitian saya di sini. Nah, apa memang properti atau sifat ya itu dari molekul gas itu yang kalau sifatnya berbeda, maka dia bisa mempengaruhi pembentukan bintang, dan apa ini bisa dilihat dari bintang yang dihasilkan atau gimana ya? Jadi kita mengukurnya itu laju pembentukan bintang. Jadi berapa banyak bintang yang terbentuk, katakanlah tiap tahun, dalam luas atau dalam volume sekian, misalnya seperti itu. Dan secara teori kita melihatnya adalah semakin rapat awan molekular itu, maka kemungkinan laju pembentukan bintangnya adalah semakin cepat gitu. Jadi dia semakin banyak bintang yang terbentuk tiap tahun. Tapi kerapatan itu kan relasinya dengan gravitasi ya. Cuman dalam pembentukan bintang itu nggak hanya gravitasi aja yang bisa bermain di situ, tapi juga ada energi kinetik dari gas itu dalam berupa pergerakan. Jadi semakin gerak semakin cepat dia akan melawan gravitasi, dan juga ada medan magnet itu sendiri dari gas itu. Kadang sebagian kecil dari gas itu terionisasi, jadi ada medan magnet itu sendiri. Jadi gravitasi inginnya awan ini mengkerut, tapi energi kinetik gas ini inginnya awan itu mengembang. Jadi ada dua gaya yang saling bertentangan di situ, dan dari situlah laju pembentukan bintang itu bisa berbeda-beda antara satu tempat dengan tempat yang lain. Ini sih. Nah, ini masih juga terkait dengan apa? Dengan publikasi ya. Sebelum kita cerita banyak, saya nanya lebih banyak tentang penelitiannya juga. Saya baca dari publikasi tahun lalu itu, sorry, ya benar. Dari publikasi tahun lalu ada tentang turbulensi nih, turbulensi molekul gas ya kalau nggak salah ya. Iya. Itu maksudnya gimana tuh kalau dalam bayangan kita turbulensi itu kan kalau naik pesawatnya goyang-goyang. Sekarang kalau di alam semesta interstellar matter turbulensinya seperti apa? Ya. Jadi kita kalau balik lagi ke bumi gitu ya, dengan gas yang ada di bumi, di atmosfer itu, turbulen itu kan dideskripsikannya kalau kita melihat asap dari rokok atau dari apa gitu kan, bergerak seperti ini gitu ya. Itu gerak turbulens. Gerak turbulens terjadi ketika dua hal prasyarat ini terpenuhi. Yang pertama adalah kecepatan dari gas itu melebihi kecepatan suara dari medium yang ada di sana. Yang kedua adalah ukuran dari karena ada sumbernya ya, bisa turbulen, ada sumber untuk menggerakkannya, ukurannya itu lebih besar daripada jarak antar partikel gas itu sendiri. Nah, di alam semesta, katakanlah di gas molekul itu, kedua prasyarat itu terpenuhi. Jadi gas yang ada di molecular cloud itu sebenarnya turbulen gitu. Pergerakannya turbulen gitu. Makanya disebutnya seperti itu. Nah, itu pengaruhnya pada pembentukan bintang dan galaksi seperti apa? Nah, turbulen itu anti gravitasi karena dia bergerak gitu ya. Cuman masalahnya turbulen itu energinya bisa terdisipasi. Jadi dalam jangka waktu sekitar 10 juta tahun, energi dari turbulensi itu terdisipasi jadi thermal energy. Nah, cuman masalahnya adalah gas yang ada di galaksi kita sekarang masih turbulen, dan galaksi yang usia alam semesta sekarang juga sudah 14-13 sekian miliar tahun gitu kan ya. Jadi apa sih yang menjadi sumber turbulensi di gas yang ada di galaksi ini?
Nah, jadi saya meneliti ada beberapa sumber, misalkan dari supernova, ledakan bintang itu sendiri. Yang kedua adalah dari rotasi dari galaksi itu sendiri. Yang ketiga adalah dari gas yang masuk ke galaksi dari ruang antar galaksi itu. Gitu. Nah, dari ketiga sumber itu ternyata supernova punya energi yang cukup untuk bisa ibaratnya mengaduk gas yang ada di galaksi supaya bisa tetap turbulen sampai saat ini gitu. Nah, terus pengaruhnya pada pembentukan bintang dan galaksi gimana tuh? Ya, jadi itu ada self regulasi itu sendiri gitu. Jadi mengatur. Jadi ketika turbulensinya rendah gitu ya di galaksi. Jadi turbulensi rendah, gas itu akan cenderung rapat kan. Karena cenderung rapat dia gravitasi lebih banyak, lebih menang di situ, laju pembentukan bintang lebih cepat. Lebih banyak bintang terbentuk, kemungkinan juga banyak supernova yang terjadi. Jadi banyak bintang yang meledak. Banyak bintang yang meledak akhirnya mengaduk gas itu jadi renggang lagi gitu. Jadi renggang, karena renggang bintang yang terbentuk semakin sedikit, akhirnya gasnya rapat lagi. Gasnya rapat lagi, pembentukan bintang terjadi lagi, akhirnya mengaduk lagi, gasnya renggang lagi. Dan proses itu terjadi self regulasi, jadi terbentuk pembentukan bintang itu terjadi terus menerus gitu. Seandainya supernova tidak mengaduk gas yang ada di galaksi, maka seluruh gas itu bisa menjadi bintang dalam jangka waktu yang sangat singkat. Dan mungkin pembentukan bintang udah terhenti sekarang, tidak ada pembentukan bintang lagi di galaksi saat ini karena sudah habis gasnya. Tapi karena ada self regulasi itu sendiri, maka pembentukan bintang masih terjadi terus menerus sampai saat ini. Nah, laju pembentukan bintang di awal alam semesta sama sekarang itu beda nggak? Ya, beda. Pertanyaan yang bagus sekali. Jadi, ketika di awal alam semesta, gas masih pembentukan bintang masih bisa lebih cepat. Jadi ada namanya. Jadi kalau kita lihat laju pembentukan bintang per volume alam semesta sebagai fungsi dari waktu, laju pembentukan bintang meningkat sejak Big Bang sampai redshift kedua. Redshift 2 itu sekitar kalau nggak salah 7-8 miliar tahun yang lalu gitu ya. Dia mencapai puncaknya dan setelah itu laju pembentukan bintang per unit volume menurun setelah itu. Nah, boleh tahu nggak tadi nyebut redshift kedua itu maksudnya gimana? Jadi redshift itu pergeseran merah, kita ibaratnya itu seperti waktu ya. Jadi kita bisa menggunakan pergeseran merah sebagai alat ukur waktu atau usia alam semesta. Karena galaksi-galaksi yang kita lihat menjauh gitu ya, cenderung menjauh, kita menyebutnya pergeseran merah gitu. Dan seberapa besar pergeseran merahnya tergantung dengan ekspansi alam semesta itu sendiri gitu. Ekspansi alam semesta juga tergantung pada waktu usia alam semesta itu sejak Big Bang. Jadi kita bisa menggunakan pergeseran merah atau redshift sebagai alat ukur waktu atau usia alam semesta. Apa yang memicu redshift kedua itu terjadi? Sebenarnya nggak ada yang magic atau yang spesial dengan redshift 2 ya. Hanya ya terjadinya pada redshift kedua gitu. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Ya karena ada feedback dari AGN juga, dan juga alam semesta juga semakin mengembang, jadi galaksi-galaksi semakin jauh, jadi kemungkinan mereka merger dan akhirnya terjadi gas itu kehilangan momentum dan akhirnya terjadi burst dari star formation itu juga menurun gitu. Jadi akhirnya laju pembentukan dengan per unit volume itu menurun sejak redshift 2. Buat informasi ke yang dengar, AGN itu active galactic nuclei atau inti galaksi aktif. Benar nggak, Dias? Ya, betul. Jadi di tengah-tengah galaksi, di pusat galaksi ada black hole yang disebut supermassive karena masanya sangat berat sekali, dan mereka bisa dorman, bisa aktif, tergantung. Jadi ketika aktif kita nyebutnya AGN. Kalau dorman itu mirip dengan yang terjadi di Bima Sakti, bukan? Ya, Bima Sakti sekarang lagi dorman. Nah, ini balik lagi nih ke kerjaannya Dias.
apakah laju pembentukan bintang juga mempengaruhi pembentukan galaksi tersebut atau kemudian implikasinya seperti apa? Kalau Ya, betul. misalnya laju pembentukannya cepat atau lambat, dalam arti laju pembentukan bintang yang cepat atau lambat itu implikasinya gimana pada pembentukan galaksi? Ya, betul. Jadi kita melihat sederhananya melihat gas itu seperti bahan bakar ya, sebagai bahan bakar, dan bintang itu sebagai produk akhir gitu. Nah, ketika ketika laju pembentukannya terlalu cepat, dia akan gas itu membentuk bintang yang sangat banyak. Cuman bintang itu juga ketika ketika awal-awal terbentuk juga punya feedback. Jadi ada angin bintang atau supernova. Nah, ini bisa mengeject atau mengexpel apa sih ibaratnya mendorong gas keluar dari galaksi gitu. Jadi ketika gas dorong keluar dari galaksi, galaksi itu jadi kehabisan bahan bakar ibaratnya. Kehabisan bahan bakar, pembentukan bintang bisa terhenti gitu. Jadi kalau pembentukan bintang terlalu cepat, laju pembentukan cepat, misalnya ketika galaksi habis tabrakan gitu, sehingga gasnya kehilangan momentum dan terjadi pembentukan bintang yang sangat masif gitu, mereka akan habis itu langsung cepat habis ya. Jadi langsung cepat jadi galaksinya jadi ibaratnya mati gitu setelah itu beberapa waktu setelah itu. Tapi kalau kayak Bima Sakti gitu ya, seperti saya bilang tadi ada self regulasi di galaksi Bima Sakti. Bintang yang terbentuk lajunya sedang-sedang aja dan akan terus seperti itu gitu. Jadi masih sampai sekarang ini masih membentuk bintang, Hmm. belum mati karena mereka membentuk bintangnya dalam laju yang sedang-sedang saja. Jadi Kalau masih ada gas di galaksi Bima Sakti. saya pengen tahu nih, starburst galaksi itu yang kayak gimana? Ya, Starburst galaksi kalau laju pembentukan bintangnya jauh lebih cepat dari misalnya dalam faktor 10 kali lipat atau 100 kali lipat dari normal galaksi normal seperti Bima Sakti gitu. I see. Berarti Ya, kita nyebut galaksi-galaksi kayak Bima Sakti itu normal ya? ya, normal star forming galaxy. Ya. Starburst Jadi ini banyak kan terjadi pada saat awal alam semesta atau masih terjadi sampai sekarang? sampai sekarang terjadi kalau galaksinya biasanya dalam kondisi merger. Oh, oke. Jadi ketika merger gitu galaksinya gasnya kehilangan momentum, akhirnya dia akan membentukkan bintangnya lebih cepat gitu. Akan sulit sekali menjadi starburst kalau dia sekuler hanya sendiri aja gitu. Hmm. Karena ada self regulasi yang tadi saya katakan itu. Nah, ketika di awal-awal alam semesta volume alam semesta tidak seluas sekarang, jadi karena mengembang ya di masa lalu, Hmm. jadi volume semakin sedikit ya. Tapi massa kan konstan conservation of mass and energy, jadi gas yang ada di alam semesta konstan nggak kemana-mana gitu. Jadi kalau ada galaksi yang terbentuk di situ, jarak antar galaksi cenderung lebih dekat satu sama lain. Kemungkinan mereka merger lebih tinggi dan kemungkinan mereka jadi starburst juga lebih tinggi. Gitu. Jadi makanya kalau kita lihat galaksi-galaksi yang ada di cluster Hmm. galaksi itu cenderung merah-merah, kan cenderungnya bintangnya tua-tua. Jadi sudah bisa dibilang sudah tidak membentuk bintang lagi gitu. Karena mereka entah sudah merger di masa lalu atau bisa juga ketika dia masuk ke cluster gasnya apa ibaratnya terbuang oleh ada pressure, ada tekanan di cluster itu sendiri. Oke. Nah, kalau si awan molekuler tadi itu berpengaruh pada laju pembentukan bintang, terus kalau pengaruh sebaliknya gimana tuh dari bintang terhadap Iya. interstellar matter? Ya, ya, pertanyaan bagus sekali karena ini topik yang sangat hot ya sekarang. Disebutnya feedback. Oke. Feedback. Ya, jadi feedback itu seperti saya sudah singgung sebelumnya dari Hmm. AGN juga penting, tapi dari bintang itu sendiri juga bisa ngasih feedback juga. Feedbacknya dalam bentuk yang pasti adalah supernova ketika meledak dia pasti akan mendorong gas gitu keluar, atau juga ada disebutnya angin bintang juga. Jadi terutama bintang-bintang yang masih muda gitu, masih Mhm. masih muda tuh maksudnya yang masif tapi juga muda gitu, dia angin bintangnya lebih kenceng gitu ya. Jadi dia juga mendorong gas-gas juga. Jadi ketika jadi misalnya saya punya awan molekul ya, beratnya sekitar X misalnya. Tidak semua awan molekul itu menjadi bintang, hanya sebagiannya saja. Karena apa? Karena ketika mulai terjadi bintang generasi awal di tengah gitu misalnya seperti ini, bintangnya memberikan feedback jadi mengekspel
mendorong gas keluar gitu. Jadi tidak semua awan molekul itu beratnya masanya menjadi bintang, karena ada feedback dari si bintang itu sendiri. Menarik banget ya penelitiannya, Dias. Nah, kalau untuk penelitian ini kan Dias menggunakan multi wavelength teleskop. Kalau nggak salah saya baca, ya tadi juga dia sudah nyebutin ALMA, VLA, terus ada KARMA, Herschel, dan Color Alto ya. Nah itu kenapa multi wavelength? Iya, jadi kalau kita ngelihat galaksi ada bintang, ada gas, ada debu, ada dark matter, gitu ya. Itu masing-masing, kecuali dark matter ya, masing-masing itu memancarkannya pada panjang gelombang yang berbeda-beda. Gas karena dingin, dia memancarkannya dalam panjang gelombang radio. Lalu debu karena dia debu ibaratnya terkena dipanasi atau terkena emisi dari bintang, memancarkannya di thermal energy di inframerah. Lalu bintang seperti matahari misalnya di optik dia sangat terang sekali gitu. Lalu apa lagi? Ada ultraviolet juga, ultraviolet. Jadi bintang-bintangnya masih muda gitu, memancarkannya di ultraviolet. Jadi untuk bisa mengcompare dan melihat secara utuh galaksi dan pembentukan bintang, kita butuh panjang gelombang yang berbeda-beda karena kita butuh radio untuk melihat awan molekul, awan gas. Kita butuh optik untuk melihat bintang yang masih muda, optik dan radio. Tapi masalahnya bintang yang masih muda gitu yang terbentuk itu juga bisa diselimuti banyak oleh debu-debu. Jadi kalau kita hanya melihat di optik, kadang nggak kelihatan karena tertutup debu. Makanya kita juga melihat di inframerah. Dari inframerah kita tahu bahwa ternyata ada bintang yang terbentuk diselimuti oleh debu tadi. Jadi kita bisa melihat secara utuh dari semua panjang gelombang tadi. Nah, area penelitiannya dia dalam arti si area yang diamati ini ada area khusus atau maksudnya apakah biasanya melihat pada interstellar matter di Bima Sakti ataukah juga di galaksi jauh? Ya. Atau di lingkungan dekat Bima Sakti misalnya? Lingkungan dekat Bima Sakti. Cuman yang menjadi terobosan adalah beberapa dekade lalu orang biasanya hanya fokus ke daerah di mana pembentukan bintangnya, laju pembentukan bintangnya tinggi. Kenapa? Karena awan gasnya lebih padat, lebih gampang dideteksi. Jadi dengan teleskop yang ada waktu itu lebih gampang untuk melihat. Nah, dengan adanya ALMA dan VLA ini kita ingin survei yang tidak bias, tidak fokus hanya pada daerah-daerah yang gampang dilihat. Kita ingin melihat seluruh galaksi. Jadi dengan survei ini yang menjadi area batasan adalah hanya seberapa jauh atau radius dari pusat galaksi kita ingin melihat gitu. Jadi kita tidak bias lagi, tidak pilih-pilih lagi. Nah, dari situ harapannya adalah kita bisa melakukan uji dengan teori yang lebih menyeluruh gitu. Karena kalau hanya fokus pada satu aja, teorinya mungkin menang, tapi ada hal ekstrim yang sebenarnya teori ini nggak bisa memprediksi, dan dari situ kita bisa uji dengan observasi yang menyeluruh tadi. Nah, itu berarti ya mungkin nggak akan terjadi dalam masa hidup kita ya, tapi saya juga ingin tahu efek dari tabrakan antara Bima Sakti sama Andromeda itu terhadap pembentukan bintang, laju pembentukan bintang gimana? Karena tadi kan dia sebut kalau ada tabrakan galaksi, kemungkinan kita akan punya laju pembentukan bintang yang tinggi. Nah, kalau misalnya yang tabrakan itu galaksi Andromeda sama Bima Sakti gimana tuh? Apa udah ada penelitian ke arah itu atau seperti apa? Jadi yang ada paling simulasi ya, dari simulasi. Jadi mereka dari simulasi itu bisa melihat tabrakannya seperti apa, apakah momentum dari molekul gasnya itu terpengaruhnya seperti apa gitu. Kalau terpengaruhnya banyak, maka gas kehilangan momentum pada ramai-ramai pada ke pusat, gitu akhirnya membentuk bintang secara lebih cepat. Gitu. Jadi galaksi-galaksi yang beragam, kalau kita lihat itu ada misalnya galaksi yang elips, bentuknya elips segala macam gitu. Itu secara teori adalah mereka membentuknya karena ada tabrakan-tabrakan, jadi yang disk berupa piringan tabrakan, jadi kehilangan morfologinya, bentuknya menjadi elips dan akhirnya tidak membentuk bintang lagi gitu. Terima kasih semuanya sudah nonton Astro Wicara bersama Langit Selatan hari ini. Jangan lupa centang like, subscribe, dan lonceng notifikasi.
Buat kamu-kamu yang tertarik dengan astronomi, kunjungi kami di langitselatan.com, kamusastra.com, dan ikuti kami di sosial media, Facebook, Twitter, dan Instagram. Sampai jumpa.